Swastiastu. Kami kelompok 9 dari kelas 9C akan membahas poin 39 yaitu proklamasi kemerdekaan. Subbab masa kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. Dengan guru pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SEMSI. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Cynthia Gayatri, absen 26 sebagai ketua kelompok, Sira Sancia, absen 41 sebagai wakil ketua kelompok, Tutde Prayoga sebagai anggota pertama, dan Panji Yundra, absen 35 sebagai anggota kedua. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Pembentukan BPUPKI berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan dasar negara yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah diusulkannya gagasan dasar negara tersebut, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, ada 19 orang panitia kecil yang bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno ini melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka,
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh UUD. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah dengan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. Pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Sayuti Melik, dan Chairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Perumusan teks proklamasi. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mereka menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Pada pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Kesimpulan, proklamasi kemerdekaan merupakan momentum politik karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Tidak lupa juga dengan cara mencegah virus COVID-19. Sekian, terima kasih.